أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dalam khutbah yang lalu, sedang dibahas mengenai pembagian harta ganimah di Perang Hunain. Dalam hal ini, terdapat rincian lebih lanjut. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa Nabi SAW ketika membagi-bagikan harta ganimah dan memberikan bagian kepada para mujahidin, namun bagian khumus, hampir seluruhnya beliau bagikan untuk mu'allafatul qulub, melunakkan hati para pemimpin Quraisy dan pemimpin-pemimpin Arab lainnya yang baru masuk Islam. Ada yang diberi 100 unta dan ada yang diberi 50 unta. Atas pemberian harta kepada mereka dalam jumlah yang begitu banyak ini, sebagian pemuda Ansar lantas merasa dan berpikir bahwa seolah-olah mereka lebih berhak dari yang lainnya disebabkan jasa-jasa dan kecintaannya kepada Rasulullah SAW. Sehingga mereka pun berkata, Yaghfirullahu li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yu'ti Quraisyan wa yada'una wa suyufuna taqturu min dimaihim, yakni semoga Allah memberikan ampunan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau memberi kepada orang Quraisy namun meninggalkan kami. Jadi inilah pikiran yang timbul di hati mereka. Padahal mereka berkata, dari pedang-pedang kami darah musuh-musuh itu masih menetes. Demikian juga di antara mereka ada yang berkata, ketika keadaan sulit dan tidak menguntungkan, kami dipanggil, namun harta ganimah diberikan kepada orang lain selain kami. Ketika hal-hal ini diketahui oleh Rasulullah SAW, maka beliau memanggil pemimpin Ansar, Hazrat Sa'ad bin Ubadah. Menurut sebagian orang, yang memberitahukan semua hal ini juga adalah Hazrat Sa'ad sendiri. Atas hal ini beliau SAW bertanya, Fa'aina anta min zalika ya Sa'ad? Sa'ad, bagaimana pendapatmu mengenai hal ini? Maka Hazrat Sa'ad menjawab, wahai Rasulullah, aku juga adalah bagian kaumku. Aku juga bisa terpengaruh oleh hal ini. Atas hal ini beliau SAW bersabda kepada Sa'ad agar mengumpulkan seluruh Ansar. Maka semuanya berkumpul di sebuah kemah. Ketika beberapa muhajirin juga ikut bergabung, maka Rasulullah SAW bersabda, aku hanya memanggil Ansar, dan para muhajirin diperintahkan untuk kembali dari sana. Kemudian Rasulullah SAW bersabda seraya menyapa para Ansar, wahai jemaat Ansar, apa gerangan ucapan yang sampai kepadaku dari kalian? Atas pertanyaan Rasulullah SAW ini, orang-orang bijak dari kalangan Ansar berkata, wahai Rasulullah SAW, tidak ada seorang pun dari orang-orang bijak kami yang mengatakan hal seperti itu. Akan tetapi beberapa pemuda yang emosional telah berkata bahwa semoga Allah mengampuni Nabi SAW. Anda memuliakan orang-orang Quraisy, sedangkan kami terhalang dari pemberian Anda. Padahal dari pedang-pedang kami, darah musuh-musuh itu masih menetes. Maka Rasulullah SAW sambil menyebutkan kebaikan-kebaikan dan anugerah-anugerah yang diberikan kepada Ansar, bersabda kepada para Ansar, wahai Ansar, bukankah ketika aku bertemu dengan kalian,
Aku mendapati kalian dalam kesesatan. Kemudian Allah memberikan petunjuk kepada kalian melalui perantaraanku. Dan kalian adalah kaum yang sebelumnya tercerai-berai, serta saling bermusuhan satu sama lain. Lalu Allah menciptakan persaudaraan dan kasih sayang di antara kalian melalui perantaraanku. Dan kalian adalah kaum yang sebelumnya miskin dan membutuhkan. Lalu Allah menjadikan kalian kaya dan berkecukupan karena perantaraan diriku. Setiap kali Rasulullah SAW mengucapkan sesuatu, para Ansar menjawab, semua ini adalah kebaikan Allah dan Rasulnya. Ketika Rasulullah SAW mendengar jawaban dari para Ansar ini, beliau bersabda, mengapa kalian tidak memberiku jawaban? Mereka berkata, wahai Rasulullah, jawaban apa yang harus kami berikan? Rasulullah SAW bersabda, jika kalian mau, kalian dapat memberiku jawaban ini dan kalian akan mengatakan kebenaran serta perkataan kalian akan dibenarkan. Kalian dapat berkata, wahai Rasulullah SAW, Anda datang kepada kami dalam keadaan Anda telah didustakan dan ditolak, tetapi kami membenarkan Anda. Anda tidak memiliki penolong dan orang-orang mengabaikan Anda, tetapi kami menolong Anda. Mereka mengusir Anda dari kota mereka, tetapi kami memberi Anda perlindungan. Anda memiliki banyak tanggungan keluarga, dan kami meringankan beban Anda. Setelah mendengar ucapan Rasulullah SAW ini, tak seorang pun dari Ansar yang berbicara. Mereka semua menundukkan kepala mendengarkan perkataan beliau dan merasa malu. Rasulullah SAW juga menjelaskan kepada para Ansar mengapa beliau memperlakukan suku Quraisy dengan cara demikian. Beliau SAW bersabda, kalian telah memeluk Islam sebelumnya, dan Islam serta iman telah tertanam kuat dalam hati kalian. Tetapi di antara suku Quraisy, kebanyakan adalah orang yang baru memeluk Islam pada saat Fatah Mekah. Bahkan banyak di antara mereka yang sampai sekarang belum memeluk Islam. Dan dibandingkan dengan orang-orang beriman yang awal, para Muslim baru ini lebih berhak mendapat jalinan silaturahmi dan hadiah serta penghormatan, agar Islam dapat tertanam dalam hati mereka. Dan suku Quraisy juga berhak mendapat hadiah ini, karena dalam berbagai peperangan banyak perbendaharaan mereka yang hilang. Oleh karena itu, tujuanku adalah untuk meluluhkan hati mereka, dan agar mereka sepenuhnya masuk ke dalam naungan Islam dan iman. Kemudian beliau SAW bersabda, tidakkah kalian suka bahwa orang-orang pulang ke rumah mereka dengan membawa kambing, domba dan unta, sedangkan kalian pulang dengan membawa Rasulullah? Demi Allah, kebahagiaan yang kalian bawa itu jauh lebih baik daripada apa yang mereka bawa. Beliau SAW bersabda, jika orang-orang berjalan di suatu lembah, sementara Ansar berjalan di suatu lembah, maka aku lebih suka berjalan bersama Ansar, yakni beliau akan bergabung dalam kelompok Ansar. Beliau bersabda, orang-orang itu adalah pakaian luarku, sedangkan Ansar adalah pakaian di dalamku, yakni kain yang menempel dengan tubuh. Kemudian beliau SAW bersabda, wahai Ansar, setelahku, kalian akan melihat orang-orang lain didahulukan atas kalian, tetapi kalian bersabarlah hingga kalian bertemu denganku di Haud Kausar, yakni pada hari kiamat akan terjadi pertemuan, meskipun kepemimpinan tidak akan kalian peroleh. Di akhir, Rasulullah SAW berdoa untuk Ansar dengan bersabda, ya Allah, rahmatilah Ansar, rahmatilah anak-anak keturunan Ansar, dan rahmatilah juga generasi-generasi Ansar yang akan datang. Perawi menuturkan, saat Rasulullah SAW sedang menyampaikan khutbah ini, para Ansar terus menangis hingga jenggot mereka basah oleh air mata mereka, dan mereka terus mengucapkan, radina bi Rasulillahi qisman wa hizzan, yakni kami rela dengan sepenuh hati atas pembagian Rasulullah SAW dan bagian kami. Terkadang perkataan yang diucapkan tanpa pikir panjang memiliki akibat yang sangat jauh jangkauannya. Sering saat Rasulullah melakukan pembagian, para pemuda Ansar menyatakan ketidaksetujuan mereka, meskipun tidak semuanya melakukan hal ini. Akan tetapi, bagi Allah dan Rasul-Nya SAW, hal ini merupakan perkara yang sangat menyakitkan, sehingga kaum Ansar harus menanggung akibatnya hingga akhir dunia. Sebagaimana disebutkan oleh Hazrat Muslim Maud, di mana beliau bersabda, ketika Rasulullah SAW menaklukkan Mekah,
Maka saat itu orang-orang Mekah datang kepada beliau, dan saat itu pandangan mereka disebabkan belum sepenuhnya mengenal keimanan, masih tertuju kepada dunia. Setelah itu, dalam suatu peperangan, sejumlah besar harta benda jatuh ke tangan kaum muslim. Rasulullah SAW membagikan harta benda tersebut kepada orang-orang tersebut. Seorang pemuda Ansar berkata dalam suatu majlis, pedang-pedang kami masih meneteskan darah mereka, sementara Rasulullah SAW telah memberikan harta benda kepada kerabat-kerabatnya. Ketika hal ini sampai kepada beliau, maka beliau memanggil para pemuka Ansar dan bertanya, telah sampai kepadaku perkataan seperti ini. Para Ansar lalu menangis dan berkata, ini dilakukan oleh seseorang yang bodoh. Beliau bersabda, tidak wahai Ansar, kalian dapat berkata, kami telah memberikan tempat kepada Muhammad SAW ketika tidak ada seorang pun yang memberikan tempat untuknya, dan orang-orang di kampung halamannya telah mengusirnya. Akan tetapi ketika kehormatan dan kemenangan diraih olehnya, maka dia membagikan harta benda kepada kerabat-kerabatnya. Mendengar ini, para Ansar berteriak dan mereka berkata, wahai Rasulullah, kami tidak berkata demikian. Kemudian beliau bersabda, kalian dapat mengatakan hal ini dengan cara lain juga, dan itu adalah orang yang diutus oleh Allah untuk memberi petunjuk kepada seluruh dunia adalah milik Makkah. Akan tetapi Allah membawanya ke Madinah, dan kemudian Allah menaklukkan Makkah untuknya dengan kekuatan dan kekuasaannya. Pada saat itu penduduk Makkah berpikir bahwa milik mereka akan kembali kepada mereka. Penduduk Makkah pergi membawa domba dan kambing, sedangkan penduduk Madinah membawa Rasul Allah dan pergi menuju kota mereka. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya perkataan ini keluar dari mulut seorang yang bodoh. Tetapi karena hal ini, sekarang kalian tidak dapat memperoleh kerajaan dunia ini. Sekarang balasan atas jasa-jasa kalian akan kalian peroleh di Haud Kautsar. Lihatlah, beliau bersabda, lihatlah sejarah membuktikan bahwa 13 abad telah berlalu dan abad ke-14 sedang berlalu, bahkan itu juga telah berlalu sekarang. Dalam masa ini, setiap kaum telah menjadi raja berkat Islam, tetapi tidak ada seorang Ansar pun yang dapat menjadi raja. Jadi, terkadang perkataan seseorang dapat menjadi penyebab kerugian bagi seluruh kaumnya. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu menyebutkan peristiwa ini dalam khutbahnya, dan setelah menyebutkannya, beliau memberikan nasihat kepada jemaat yang hingga saat ini masih sama pentingnya bagi kita, seperti halnya pada masa itu. Beliau bersabda, orang-orang yang berkorban dengan tujuan agar memperoleh suatu jabatan atau kekayaan dan sebagainya, mereka janganlah datang atas seruanku, yaitu panggilan khalifah pada masanya untuk berkorban, melainkan hendaklah yang datang adalah orang-orang yang berkorban karena Allah, karena aku sendiri adalah manusia yang lemah dan sakit. Aku tidak dapat memikul budi baik siapapun, jadi aku tidak meminta untuk diriku sendiri. Siapa yang memberi, berkorban karena Allah Ta'ala, biarlah dia memberikan pengorbanan. Allah Ta'ala juga akan memberikan balasannya. Hendaklah bertawakal kepada Allah Ta'ala. Jika dia menghendaki, maka dia, Tuhan, akan memberikan di dunia ini. Dan jika dia menghendaki, maka dia akan memberikannya di akhirat. Bagaimanapun juga, siapa saja yang berkorban dengan keikhlasan, pengorbanannya tidak akan sia-sia. Tidak ada yang dapat menyanyiakan pengorbanan seorang mukmin. Alhasil, orang-orang yang berkorban adalah mereka yang mengutamakan Allah, bukan dunia. Jadi, hendaklah selalu mengutamakan keridhaan Allah Ta'ala dalam berkorban dan mengemban jabatan, barulah seorang akan memperoleh anugerah Allah Ta'ala yang sesungguhnya. Terkadang setelah mencapai usia tertentu, di kalangan anggota jemaat juga timbul pemikiran, kami telah sedemikian rupa berpengalaman, kami telah melakukan pekerjaan yang sangat banyak, dan untuk itu seharusnya kami mendapatkan imbalan yang ternyata tidak diberikan. Orang yang berpikiran seperti ini harus berpikir, apakah ia hanya ingin mengambil imbalan dunia ataukah ingin menjadi pewaris anugerah Allah Ta'ala? Ijtima Ansarullah juga akan dimulai di hari-hari ini. Dalam kaitan ini, karena pada usia ini timbul pemikiran bahwa pengalaman telah diperoleh, maka kepada Ansar juga saya katakan hal yang sama. Jika di hati seseorang timbul suatu pemikiran berkaitan dengan pengalaman dan pengkhidmatannya, maka hendaklah ia menepis pemikiran ini dan berusaha memperoleh keridhaan Allah Ta'ala. Di sini disebutkan juga tentang peristiwa ketidaksabaran orang-orang Arab pedalaman. Pada saat pembagian harta ganimah, beberapa dari mereka juga berkumpul di sekitar Rasulullah SAW dan mulai menuntut harta. Karena kerumunan mereka, kain beberkat Rasulullah SAW
juga tersangkut pada semak berduri dan mulai terjadi desak-desakan. Maka beliau bersabda, "Kembalikanlah selendangku." Kemudian sambil menunjuk ke arah pohon-pohon berduri itu, beliau bersabda, "Seandainya aku memiliki unta sebanyak duri-duri ini, niscaya aku akan membagikan semuanya kepada kalian, dan kalian tidak akan mendapatiku sebagai orang yang kikir, pembohong, dan pengecut." Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak memarahi mereka atas ketidaksopanan orang-orang pedalaman ini, tidak pula marah, melainkan dengan tersenyum beliau mendidik mereka dengan cara yang terbaik dan juga menganugerahi mereka dengan harta. Hazrat Muslim Maud dalam menyebutkan hal ini bersabda, "Setelah selesai dari perang-perang ini, harta yang terkumpul dari uang-uang yang didapat dari musuh yang telah dikalahkan dan barang-barang yang ditinggalkan di medan perang, menurut kebiasaan seharusnya dibagikan oleh Rasulullah SAW kepada pasukan Islam. Namun pada kesempatan ini, alih-alih membagikan harta tersebut kepada kaum muslimin, beliau membagikannya kepada para penduduk Mekah dan sekitarnya. Di dalam hati orang-orang ini belum tumbuh keimanan, bahkan banyak di antara mereka yang masih kafir, dan yang sudah muslim pun adalah orang-orang yang baru saja memeluk Islam. Hal ini pun sama sekali baru bagi mereka, yaitu kaum Ansar, bahwa suatu kaum membagikan hartanya kepada selain mereka. Akibat pembagian harta ini, alih-alih menumbuhkan kebaikan dan takwa di hati mereka, justru menimbulkan keserakahan pada sebagian orang. Mereka mengerumuni Rasulullah SAW dan mulai menyusahkan beliau dengan tuntutan-tuntutan yang lebih banyak lagi, hingga sambil mendorong-dorong, mereka membawa beliau sampai ke sebuah pohon, dan seorang dari mereka bahkan menarik selendang yang ada di bahu beliau dan mulai memutarnya sedemikian rupa sehingga napas beliau mulai tersengal-sengal. Beliau bersabda, "Wahai manusia, seandainya aku memiliki lebih dari ini, niscaya aku akan memberikannya juga kepada kalian. Kalian tidak akan pernah mendapatiku kikir atau pengecut." Kemudian beliau pergi ke tempat untanya dan mengambil sehelai bulu darinya, lalu mengangkatnya tinggi-tinggi dan bersabda, "Wahai manusia, aku sedikit pun tidak membutuhkan harta kalian meskipun sebesar bulu ini, kecuali bagian 1/5 yang menurut hukum Arab adalah bagian pemerintah, dan 1/5 bagian itu pun tidak aku belanjakan untuk diriku sendiri, melainkan itu akan dibelanjakan untuk keperluan-keperluan kalian semua. Dan ingatlah bahwa orang yang berkhianat akan dipermalukan di hadapan Allah pada hari kiamat karena khianatnya itu." Orang-orang menuduh bahwa Muhammad Rasulullah SAW menginginkan kerajaan. Apakah hubungan raja dan rakyat adalah seperti itu? Apakah di hadapan raja, seseorang dapat mendorong-dorong rajanya seperti itu, mengikat lehernya lalu mencekiknya? Siapa yang dapat menunjukkan teladan seperti ini selain para Rasul Allah? Tetapi, meskipun diperlakukan seperti itu, padahal semua harta beliau bagikan kepada orang-orang miskin, namun masih saja ada orang-orang yang berhati keras yang tidak menganggap pembagian Rasulullah SAW sebagai pembagian yang adil. Cara umum Rasulullah SAW dalam pembagian harta ganimah adalah beliau mengambil bagian khumus, yaitu 1/5 dari harta ganimah yang kemudian beliau SAW bagikan atau belanjakan menurut kebijaksanaan beliau, dan sisa harta seluruhnya dibagikan kepada semua yang ikut berperang, yang mana terdapat bagian yang berbeda antara prajurit, pejalan kaki, dan penunggang kuda. Namun mengenai pembagian harta ganimah Hunain, ketika sebagian kaum Ansar mengajukan pertanyaan atau keberatan bahwa Nabi SAW tidak memberikan apa-apa kepada mereka dan memberikan kepada yang lain, maka timbul pertanyaan, apakah beliau memang tidak memberikan sedikit pun dari harta ganimah kepada mereka yang ikut serta dalam perang? Ataukah beliau memberikan bagian mereka dan sisa harta dibagikan kepada yang lain? Bagaimanapun juga, menurut pendapat tim peneliti kita, mereka menjelaskan, kami telah menelaah kitab-kitab sejarah Nabi yang permulaan dan juga terpercaya, dan tidak ada satupun yang memberikan jawaban yang jelas mengenai hal ini. Namun dari penelaahan kitab-kitab sejarah Nabi dapat diketahui bahwa Rasulullah SAW memberikan bagian kepada semua yang ikut berperang dalam bentuk 4 ekor unta atau 40 ekor kambing, dan para penunggang kuda diberikan bagiannya, dan juga terdapat isyarat bahwa Nabi SAW telah memberikan harta dari bagian khumus kepada orang-orang untuk ta'liful qulub, meluluhkan hati. Namun ada juga kemungkinan bahwa Rasulullah SAW tidak memberikan apapun dari harta ganimah ini kepada siapapun, yaitu tidak sesuai dengan kebiasaan umum, dan harta-harta ini tidak dibagikan di antara para
Muslim yang ikut berperang dan seluruh harta dibagikan kepada orang-orang lain dalam bentuk ta'liful qulub atau meluluhkan hati yang baru masuk Islam, di mana hal ini pun didukung oleh berbagai kitab sejarah Nabi. Kesan yang sama juga diperoleh dari sebuah kutipan Hazrat Muslim Maud sebagaimana telah dijelaskan bahwa beliau bersabda, setelah selesai dari perang-perang tersebut, harta-harta yang terkumpul dalam bentuk uang yang diambil dari musuh yang telah kalah dan barang-barang yang ditinggalkan di medan perang, yaitu sebagaimana telah dijelaskan menurut kebiasaan, seharusnya Rasulullah SAW membagikannya di antara pasukan Islam. Namun pada kesempatan ini, beliau alih-alih membagikan harta tersebut di antara kaum muslimin, justru membagikannya di antara penduduk Mekah dan sekitarnya. Dalam hadis terdapat riwayat-riwayat bahwa saat pembagian harta ganimah, seorang badui atau Arab pedalaman menghadap Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Muhammad SAW, penuhilah janji yang telah Anda buat kepada saya." Rasulullah SAW bersabda, "Bergembiralah." Orang tersebut berkata, "Anda sudah berkali-kali mengatakan hal yang sama, yaitu bergembiralah." Seolah-olah Anda tidak memberikan apa-apa, hanya terus berkata saja. Rasulullah SAW sangat tidak berkenan dengan ucapannya ini. Beliau SAW memalingkan wajah beberkat beliau dari orang tersebut. Dan di sana berdiri Hazrat Abu Musa Asy'ari dan Hazrat Bilal. Lalu sambil menghadapkan wajah beliau kepada mereka, beliau bersabda, "Dia telah menolak untuk menerima kabar gembira ini. Sekarang kalian berdua terimalah." Ketika keduanya mendengar hal tersebut, mereka segera berkata, "Wahai Rasulullah, kami telah menerimanya." Setelah itu beliau SAW meminta diambilkan mangkuk air dan beliau membasuh tangan dan wajahnya di dalamnya. Kemudian beliau SAW memberikan sisa air tersebut kepada Hazrat Abu Musa dan Hazrat Bilal sambil bersabda, "Kalian berdua minumlah air ini dan tuangkanlah juga pada wajah dan dada kalian dan bergembiralah." Maka keduanya mengambil mangkuk tersebut dan melakukan sebagaimana yang diperintahkan. Di sini juga terlihat pemandangan yang menakjubkan dan patut dikagumi mengenai ketulusan para istri suci Nabi dan upaya meraih keberkatan dari zat Rasulullah SAW. Sebagaimana tertera, di dekat sana, di dalam kemah juga terdapat Ummul Mukminin Hazrat Ummu Salamah. Tampaknya seluruh peristiwa ini terjadi di dekat kemah Hazrat Ummu Salamah. Hazrat Ummu Salamah berkata kepada mereka dari balik tirai, "Untuk ibu kalian juga, yaitu kepada dua orang sahabat tersebut, Hazrat Bilal dan Hazrat Musa, sisakanlah juga air untuk ibu kalian juga." Maka mereka pun menyisakan sedikit air dalam mangkuk untuk Hazrat Ummu Salamah juga. Diriwayatkan bahwa seorang laki-laki datang menghadap Rasulullah SAW dan ia melihat kawanan kambing yang sangat besar berada di sebuah lembah di antara dua gunung. Ia berkata kepada beliau SAW, "Mohon berikanlah ini kepada saya." Beliau tanpa ragu memberikan semua itu kepadanya. Orang tersebut membawa kawanan kambing itu kepada kaumnya dan berkata, "Wahai kaumku, berimanlah kepada Muhammad SAW." Beliau memberikan begitu banyak sehingga tidak ada rasa takut sedikit pun terhadap kemiskinan dan kekurangan. Para penulis sejarah Nabi telah menulis bahwa peristiwa ini juga terjadi pada kesempatan yang sama. Sisanya akan disampaikan insya Allah kemudian. Pada kesempatan ini saya ingin menyebutkan beberapa orang almarhum yang juga akan saya solatkan jenazahnya. Pertama, almarhum Fahimuddin Nasir Sahib yang merupakan mubalik Romania. Beberapa hari lalu beliau wafat di usia 52 tahun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengan karunia Allah Ta'ala, beliau adalah musi. Ahmadiyah masuk dalam keluarga beliau melalui kakek buyut beliau, yaitu Hazrat Mirza Alamdin Sahib, yang mendapat taufik baiat kepada Hazrat Masih Maud alaihissalam melalui surat. Pertama, seorang imam masjid Nur Muhammad Sahib dari desa Lodinanggal yang terletak dekat Kadian datang setelah melakukan baiat kepada Hazrat Masih Maud alaihissalam. Setelah tiba di desa, beliau mengumumkan bahwa Imam Mahdi telah datang dan adalah sosok yang benar, maka terimalah ia. Setelah itu, di antara orang-orang yang melakukan baiat melalui surat adalah Mirza Alamdin juga. Fahimuddin Nasir Sahib lulus dari Jamiah pada bulan Juni 1996. Kemudian beliau ditugaskan di berbagai tempat di Pakistan. Dan kemudian beliau juga mengambil spesialisasi dalam tafsir Quran. Pada tahun 2006, beliau dikirim ke Romania dan sampai wafat beliau terus mendapat taufik untuk berkhidmat di sana.
Istri beliau, Nasirah Fahim Saibah, menulis, beliau adalah seorang suami yang istimewa. Beliau memahami perasaan saya tanpa saya mengatakannya. Beliau adalah sosok ayah yang sangat perhatian. Hal-hal yang menonjol dalam kehidupan beliau adalah hubungan yang erat dengan Allah Ta'ala, tawakal, ibadah, doa, kesabaran, semangat, bijaksana, penuh kasih sayang, dan semangat berkhidmat untuk agama, kesadaran untuk menunaikan kewajiban-kewajibannya dan menyelesaikan setiap pekerjaan tepat pada waktunya. Beliau memiliki kecintaan dan keikhlasan yang mendalam dengan khilafat. Sebelum setiap pekerjaan pribadi dan jemaat, beliau menulis kepada Khalifatul Masih untuk meminta bimbingan. Dan beliau senantiasa mendidik anggota jemaat serta anak keturunan beliau melalui teladan yang nyata. Cara beliau dalam menjelaskan sangatlah baik. Beliau menunaikan solat tepat waktu. Beliau dawam solat tahajud dan solat sunnah adalah kebiasaan beliau. Bahkan dalam keadaan sakit yang parah pun, perhatian beliau tetap tertuju pada menunaikan solat. Dan di akhir hayat, ketika penyakit beliau semakin parah, beliau terkena kanker, dan saat berbicara pun sudah sulit, maka beliau memberi isyarat untuk membawa kertas dan menulis nasihat untuk beribadah dan berdoa di hadapan Allah Ta'ala, bersujud di hadapannya dalam setiap kesulitan dan kesusahan. Beliau menasihati istri dan anak-anaknya bahwa apapun yang terjadi, kalian jangan meninggalkan pintu Allah Ta'ala. Beliau selalu mengajarkan bahwa hanya kepada Allah kita harus meminta, dan jalinlah hubungan yang hidup dengan Allah Ta'ala. Bertemanlah hanya dengannya. Dia tidak akan pernah meninggalkan kalian sendirian dalam kesulitan. Beliau tidak pernah melewatkan kesempatan untuk melakukan tablik dan memperkenalkan jemaat. Beliau selalu membawa literatur dan brosur untuk memperkenalkan jemaat. Ketika pergi ke dokter-dokter di rumah sakit, beliau juga melakukan tablik kepada mereka dan sangat bersyukur bahwa dirinya telah melakukan tablik kepada para dokter. Beliau selalu memiliki senyuman di wajahnya setiap saat dan sangat ramah. Karena sifat beliau, setiap orang menjadi terpesona kepada beliau. Mendengar berita wafat beliau, tetangga-tetangga lokal Romania yang tinggal di dekat rumah misi, mereka menangis sambil mengungkapkan perasaan mereka dan menunjukkan kesedihan yang mendalam. Selama sakit pun, beliau bahkan terus menjalankan tugas-tugas jemaat hingga 2 hari sebelum wafat. Padahal kesehatan beliau sangat lemah, sesak napas dan sulit makan minum. Namun beliau tetap menulis surat-surat jemaat dan membalas email-email. Bahkan beliau juga membalas sebuah email yang mendesak. Keinginan beliau adalah agar jemaat di Romania menjadi kuat. Dan dengan mempertimbangkan keadaan negara, beliau juga terus berusaha mewujudkannya dengan rencana yang tepat. Beliau berkata kepada anak keturunan bahwa akhlak dan perilaku kalian harus sedemikian rupa, sehingga menjadi sarana pertabligan. Beliau ingin menyelesaikan terjemahan Al-Quran dalam bahasa Romania. Beliau telah menyelesaikan terjemahan 1,5 juz, namun karena pekerjaan-pekerjaan lain ini selanjutnya tidak dapat diteruskan. Demikian pula beliau juga menerjemahkan kitab-kitab Hazrat Masih Maud alaihissalam. Kapanpun beliau bertemu dengan orang-orang setempat asli Romania dari berbagai bidang, mereka selalu mengatakan bahwa bahasa Romania beliau sangat sopan dan bermutu seperti yang biasanya diucapkan oleh para profesor yang mengajar di universitas. Kami melihat bahwa orang-orang lokal di sana mengatakan bahwa kami tidak pernah melihat seorang non-Romania yang berbicara dengan bahasa yang begitu baik dan bagus. Bahasa beliau sangat baik. Ibu beliau, Safia Begum, menuturkan, kakek dan nenek beliau dari ibu, keduanya adalah sahabat Hazrat Masih Maud alaihissalam. Murabi Sahib memiliki akhlak yang tinggi. Setiap orang menyebutkan hal ini. Allah Ta'ala telah menganugerahi beliau dengan kebaikan hati, kesabaran, dan semangat tinggi untuk pekerjaan-pekerjaan keagamaan. Beliau mengatakan almarhum adalah seorang putra yang sangat patuh. Ayah beliau pernah bermimpi sebelum kelahiran bahwa ia menggendong seorang anak dan melihatnya bahwa di dahinya terdapat bulan dan bintang. Kemudian mengatakan ketika menjadi mubalik, saat itu kami memahami bahwa insya Allah Ta'ala beliau pasti akan bersinar suatu hari. Pada tahun 2006 beliau pergi ke Romania. Beliau adalah mubalik pertama di Romania dan beliau juga mempelajari bahasanya dan telah mempelajarinya dengan sangat baik serta meraih gelar sarjana dari sana. Beliau telah melakukan pengkhidmatan yang besar untuk jemaat. Beliau telah mendaftarkan jemaat di sana. Beliau mendirikan rumah misi dan tidak pernah duduk diam.
sampai pekerjaan hari itu selesai. Saudara beliau, Rafiuddin, menuturkan, setelah ujian matrikulasi, beliau sendiri tanpa disuruh siapapun mendaftar ke jamiah dan kemudian menunaikan wakaf dengan cara yang sangat baik dan benar-benar menunaikannya. Beliau tidak pernah mengambil cuti dan tidak pernah mengambil liburan kecuali satu kali. Beliau mengambil cuti ketika adik perempuan beliau yang kecil meninggal dunia. Putra beliau, Mirza Lubaid, menuturkan, saya masuk kuliah kedokteran dan menghadapi kesulitan-kesulitan, dan saya khawatir apakah saya akan menyelesaikan pendidikan ini atau tidak. Beliau setiap kali menelpon saya dan memberikan semangat. Beliau menasihati untuk membaca solawat, rutin sholat tahajud, membaca doa-doa, dan menasihati untuk bekerja keras. Dan dengan cara ini beliau sangat mendorong saya. Putra beliau yang lain, Danish, menuturkan, siapapun yang bertemu dengan beliau setelah mendengar beliau wafat, mereka langsung menangis dan berkata bahwa almarhum adalah orang yang sangat saleh dan bertakwa. Beliau pun sangat penyayang. Mubalik Latvia menulis, almarhum sangat pekerja keras, berakhlak mulia dan periang. Sifat beliau yang rendah hati, tawadu dan sederhana membuat setiap orang kagum kepada beliau. Dalam diri beliau terdapat semangat yang tinggi. Senyuman senantiasa terbersit di wajah beliau. Di negara beliau, di Rumania, terdapat beberapa mahasiswa dari negara-negara lain yang tinggal untuk tujuan pendidikan. Kepada mahasiswa-mahasiswa tersebut pun, beliau bersikap sangat kasih sayang dan penuh cinta. Taswir Jawid Sahib yang sebelumnya adalah mahasiswa kedokteran dan sekarang telah menjadi dokter menuturkan, untuk tarbiyat para mahasiswa beliau datang dengan perjalanan kereta atau bis berjam-jam lamanya ke universitas atau sekolah tinggi di mana para mahasiswa Ahmadi sedang belajar. Beliau sangat memperhatikan penghematan uang jemaat sampai-sampai beliau mengumpulkan karton dan berbagai barang lainnya dan membuat mimbar sendiri agar uang jemaat dapat dihemat. Dalam penyakit yang parah pun, sampai saat-saat terakhir, meskipun dengan kesulitan yang besar beliau tetap disiplin mengerjakan sholat. Beliau adalah sosok yang sangat sederhana dan rendah hati. Kepada anak-anak pun beliau berusaha mengajarkan kesopanan dan kerendahan hati. Dari Rumania ada seorang yang bernama Azim Roman Shams. Ia berkata, suatu ketika saya menghadapi ujian yang sangat sulit. Saya ragu apakah saya bisa lulus. Murabi Sahib menenangkan saya dengan mengatakan, Anda jangan khawatir, seminggu sebelum ujian saya akan menjelaskan poin-poinnya kepada Anda, sehingga insya Allah Anda akan berhasil. Dan memang ia mendapat manfaat darinya. Adil Adnian Sahib, seorang mubayin baru dari Rumania, ia menuturkan, ketika saya membawa beliau ke rumah sakit, keesokan harinya beliau meminta bantuan saya untuk suatu tugas jemaat yang mengharuskan kami pergi ke kota terdekat. Ketika kami pergi untuk pekerjaan tersebut, dalam perjalanan, sambil membicarakan berbagai topik, pada suatu kesempatan selama beberapa menit, dalam keadaan penuh gelora, Mubalik Sahib berkata kepada saya, jika nauzubillah terjadi sesuatu kepada saya, maka saya ingin dikuburkan di sini. Jadi ini agar diingat bahwa beliau pernah tinggal di sini dan beliau telah menciptakan perubahan positif di sini. Kemudian ia menulis, meskipun kesehatan semakin memburuk, beliau selalu bekerja di laptopnya, menulis surat sendiri dan berusaha sepenuhnya untuk melanjutkan pekerjaannya. Beliau selalu lebih peduli terhadap agama Allah Ta'ala dan orang lain. Beliau sampai nafas terakhir tidak pernah sedikit pun memikirkan dirinya sendiri. Kemudian mubayin baru tersebut menulis, saya melihat Mubalik Sahib mengorbankan waktu dan tidurnya untuk orang lain. Beliau selalu bersyukur karena mendapat kesempatan untuk mengkhidmati orang lain. Ia berkata, saya tidak pernah mendengar dari mulutnya sedikit pun kata buruk tentang siapapun. Sambil menangis, beliau tidak hanya mendoakan keluarganya sendiri, tetapi juga untuk jemaat Romania, untuk kami dan para anggotanya. Beliau tidak pernah mengambil cuti sehari pun dan tidak pernah ingin beristirahat berlebihan karena beliau berkata bahwa ini adalah kewajibannya untuk mengkhidmati jemaat dengan kemampuan terbaiknya dalam segala hal. Meskipun untuk itu beliau harus mengorbankan tidur atau kesehatannya sebanyak apapun. Beliau selalu bertawakal sepenuhnya kepada Allah Ta'ala. Beliau juga memberikan nasihat dan dorongan kepada orang lain untuk banyak berdoa dan bertawakal demi pertolongannya. Mubayin baru tersebut menulis, bagi saya Mubalik Sahib bukan hanya seorang mubalik tetapi seperti seorang ayah. Beliau adalah pembimbing rohani yang luar biasa bagi saya dan seorang sahabat yang sangat baik dan dekat.
Inilah sifat-sifat mubalik yang dijelaskan oleh seorang mubayyin baru. Dan inilah tarbiyat dan teladan yang menciptakan kemudahan dalam tablik dan tarbiyat serta menghasilkan buah-buah. Beliau berkorban demi agama di negeri asing, dan untuk itu dalam hal ini kedudukan beliau juga adalah kedudukan seorang syahid. Sampai nafas terakhir beliau memenuhi janji kesetiaan dan memenuhinya dengan baik. Saya juga selalu melihat di wajah beliau yang selalu tersenyum. Maulwi Ubaidullah Sahib saat wafat di medan pengkhidmatan di Mauritius, Hazrat Muslim Maud radhiyallahu taala anhu ketika menyebut beliau di khutbah juga memberikan nasihat kepada jemaat bahwa orang-orang seperti ini adalah syahid dan kita harus mengambil pelajaran dari almarhum. Jadi sungguh Fahim Nasir Sahib almarhum juga memiliki sifat yang seperti itu. Dan beliau adalah teladan, dan ini menjadi pelajaran khususnya bagi para wakifin zindagi, dan beliau adalah teladan. Semoga Allah Ta'ala meninggikan derajat almarhum dan memberikan kesabaran kepada istri, anak-anak, dan ibunya semuanya. Almarhum kedua adalah Mukarram Abdul Alim Faruqi Sahib. Beliau adalah putra Abdul Rashid Faruqi Sahib dari Kanada. Beberapa hari yang lalu beliau wafat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Almarhum adalah seorang musi. Kewafatan beliau terjadi saat 3 perampok bersenjata masuk ke rumah beliau. Saat itu beliau sedang tidur di kamarnya, istri dan 3 anak berada di bawah. Anak laki-laki juga berada di kamarnya. Para perampok mengambil semua telepon mereka. Almarhum terbangun mendengar keributan. Seorang perampok masuk ke kamarnya. Almarhum ingin menakut-nakuti perampok tersebut. Lalu pada saat itu juga ia memukul hidung dan bahu beliau dengan tongkat dan melarikan diri. Pada saat itu almarhum hendak menuju ke kamar putranya. Seorang perampok yang berdiri di dekat tangga menembaknya 2 kali dan peluru mengenai dekat jantung almarhum dan menembus tubuh beliau. Beliau wafat di tempat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau adalah cucu dari sahabat Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, yaitu Hazrat Maulwi Qudratullah Sahib Sanauri dan Hazrat Maulwi Muhammad Hussein Sahib. Beliau adalah anggota jemaat yang aktif. Beliau dawam salat 5 waktu dan tahajud dan seorang dai ilallah yang sangat bersemangat. Beliau mendapat taufik untuk berkhidmat sebagai sekretaris lokal tablik di wilayahnya. Pada saat itu beliau sedang berkhidmat sebagai ketua jemaat lokal. Yang ditinggalkan selain istrinya adalah seorang putra dan 3 putri. Zakaria Khan Sahib, missionary in charge, dan yang juga merupakan kerabat beliau menulis, beliau adalah sosok yang bersifat baik dan bermanfaat bagi manusia. Istrinya memberitahu bahwa beliau rajin dalam sholat tahajud, melaksanakan sholat 5 waktu dengan disiplin, dan beliau adalah dai ilallah yang bersemangat. Meskipun larut dalam kesibukannya, siang malam beliau tetap sibuk dalam pekerjaan-pekerjaan jemaat. Beliau berlomba-lomba mengambil bagian dalam pengorbanan harta. Beliau memiliki hubungan kesetiaan yang mendalam dengan khilafat. Istrinya menulis, Maryam Sahibah, beliau adalah suami yang baik. Dari beliau saya banyak belajar dalam kehidupan. Beliau memiliki kegemaran yang besar untuk bertablik, dan beliau memiliki semangat tablik yang tinggi. Beliau selalu memikirkan rencana-rencana tablik yang baru dan berusaha menjalankannya. Beliau telah menulis juga tentang hubungan yang erat dengan khilafat. Dengan tetangga-tetangga dan dengan penduduk lokal, beliau pun memiliki pergaulan yang sangat baik dan semua orang mengaguminya. Beliau berwatak riang dan penyayang. Di rumah beliau selalu menunaikan sholat berjamaah. Kepada anak-anaknya juga memberikan nasihat tentang hal itu. Putrinya, Uzma Sahibah, menuturkan, beliau selalu memikirkan baik hal-hal kecil hingga keperluan-keperluan besar. Sepanjang hari, baik dalam pekerjaan jemaat maupun apapun juga, meskipun larut dalam kesibukan, namun pada malam hari ketika waktu tidur beliau datang ke kamar kami dan bertanya serta menanyakan kabar kami, bagaimana waktu berlalu, solat-solat dan lain-lain dijalankan atau tidak. Beliau juga menceritakan tentang kegiatan dirinya sendiri. Jadi ada suasana persahabatan dengan kami. Putra beliau, Kazim Sahib, menuturkan, bagi kami ayah adalah role model dan saya akan berusaha insya Allah berjalan mengikutinya. Untuk tablik, kami setiap hari biasa pergi di hari Minggu. Dimanapun ada kesempatan, beliau memasang
stol tablik dan beliau juga menyuruh saya menghafal Al-Quran. Syajar Faruqi Sahib yang tinggal di sini, ia adalah keponakan beliau, juga telah menulis hal yang sama. Dan semua kebaikannya adalah sebagaimana yang telah disebutkan. Beliau adalah manusia yang memiliki hati yang bersih, berakhlak mulia, dan ketika umrah pun beliau diberi taufik untuk berumrah juga. Maka di sana pun orang-orang berkata, kami telah melihat kekhusyuan dan perhatian dalam ibadah seperti ini pada diri beliau yang patut dipuji. Beliau juga memiliki perhatian terhadap pendidikan putri-putrinya. Ketika putrinya berumur 15 tahun, maka beliau bertanya kepada saya apakah kepadanya perlu diberikan telepon atau tidak. Dan kemudian ketika petunjuk-petunjuk saya sampai kepadanya, maka sesuai dengan itu beliau mengamalkannya. Beliau adalah orang yang melihat setiap hal dengan teliti. Selain candah-candah wajib dalam gerakan-gerakan keuangan lainnya dengan senang hati dan sangat lapang, beliau menjalankan pengorbanan dengan penuh semangat. Di Pakistan juga, untuk mengkhidmati orang-orang miskin, beliau biasa mengirimkan uang dalam jumlah besar. Ibunya menuturkan, anakku adalah Ahmadi yang rela berkorban dan memiliki kecintaan yang mendalam terhadap khilafat. Beliau memiliki semangat yang besar untuk bertablik. Setiap hari Minggu beliau pergi untuk bertablik. Beliau adalah orang yang menjalankan tahajud dan menolong orang lain. Ibunya menuturkan, kecintaan beliau terhadap sholat berjamaah sangat besar, sehingga kadang-kadang beliau menelepon saya dari pekerjaannya dan berkata, jika belum sholat maka tunggulah saya akan datang dan kita akan sholat bersama-sama. Semoga Allah Ta'ala memberikan ampunan dan rahmat kepadanya. Semoga keluarga dan keturunannya diberi kesabaran. Semoga anak-anak mereka menjadi orang-orang yang mengikuti teladannya. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر